Jadi Good School itu atau sekolah katakanlah menjadi model keberlangsungan kami secara gagasan ataupun secara ekonomi, tapi juga jadi model artistik. Jadi bagi kami itu membuat institusi seni atau membuat komunitas seni sendiri itu keseniannya, itu prakteknya gitu loh. Jadi walaupun secara brand ini adalah sebuah brand jualan, secara tidak langsung dengan membuat sebuah konten-konten edukasi itu kita berharap masyarakat yang menontonnya bisa melakukannya secara DIY di rumah masing-masing. In today's era, creativity is a very valuable thing. Many handicraft products have high selling value. But to create an idea and creativity is not an easy thing. It takes an inspiring ecosystem with a discussion space that can provoke creative ideas. And Good School provides all of that. Halo, nama saya JJ Adibrata, saya bagian dari Good School. Good School sendiri merupakan sebuah ruang belajar bersama yang terbuka untuk siapapun yang ingin mendalami atau berpraktek seni rupa kontemporer. Latar belakang didirikannya Good School itu, jadi Good School itu kan didirikan oleh 3 kolektif ya, Ruang Rupa, Serum, dan Grafis Ruhara. Sebelumnya kolektif ini udah berproses di ruangnya masing-masing. Jadi Ruang Rupa dulu misalkan kontrak di Tebet, terus kemudian Serum kontrak di Rawamangun, dan Grafis Ruhara itu atau biasa dipanggil GHH, itu dulu mereka markasnya di studio seni grafis di UNJ. Kemudian kan kami pindah ke Gudang Sarinah dulu sebelumnya di Pancoran. Di situ kami pertama kali mencoba bikin ekosistem bersama tuh, jadi mengelola ruang sama-sama, bikin manajemen seni sama-sama. Tapi kemudian setelah 3 tahun itu berproses bersama dengan segala trial errornya, kemudian kami berpikir kita harus udah mulai punya tanah sendiri, kita nggak bisa lagi kontrak. Karena kan tantangan berkomunitas di Jakarta itu kan memang ngomongin lahan ya, ngomongin ruang gitu. Tuh di Jakarta challenge-nya pasti itu. Dan kemudian kami pikir, oke, kita harus punya ruang sendiri, milik sendiri, dan kemudian ketika pindah kami harus punya model ekosistem bersama yang baru. Kita nggak bisa ngulang yang apa dilakukan di Gudang Sarinah. Jadi akhirnya kami bikin Good School. Jadi Good School itu atau sekolah katakanlah menjadi model keberlangsungan kami secara gagasan ataupun secara ekonomi, tapi juga jadi model artistik. Jadi bagi kami itu membuat institusi seni atau membuat komunitas seni sendiri itu keseniannya, itu prakteknya gitu. As a forum that provides a gathering space for artists, Good School has various programs and activities. These activities are held to provoke the creativity of the artist members so that they can always be inspired for their work. Anggota yang tergabung di Good School itu sebetulnya banyak ya. Dari Good School-nya sendiri aja ada sekitar 50-an sampai 60 orang teman-teman yang tergabung. Lalu di Good Side-nya itu ada sekitar 50-an mungkin, jadi kalau di total mungkin ratusan ya, 100-an orang yang tergabung. Di Good School sendiri kita punya banyak kolektif yang kita sebut sebagai art kolektif compound dengan fokusnya masing-masing. Kegiatan-kegiatan di Good School itu karena ini merupakan kelompok seniman gitu, jadi kegiatannya biasanya seputar pameran, diskusi, lokakarya atau workshop, terus misalnya produksi karya seni juga, termasuk produksi hal-hal yang berkaitan dengan pendukungan terjadinya pameran, karena kami juga punya divisi art handling gitu loh. Jadi bagaimana mengelola pameran atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan produksi pameran. Terus juga kegiatan untuk di Good School-nya sendiri, kami punya 2 program studi. Ada studi kolektif yang sepanjang 1 tahun itu belajar mengenai tentang bagaimana mengelola dan untuk keberlanjutan kolektif seni atau komunitas seni gitu. Dan juga kami punya program-program short course. Short course itu kami mengajak teman-teman pelaku seni lainnya untuk berbagi pengetahuannya, baik itu yang bersifat kekaryaan, manajemen, riset, ataupun praktek kuratorial, seperti itu sih.
di short course itu lebih terbuka ya. Artinya kita sudah melalui beberapa volume short course. Setiap volume itu terdiri dari sekitar 20 sampai 25 subjek pengetahuan. Misalnya ada desain grafis, lalu ada membuat lirik, lalu ada kuratorial, lalu dan segala macam gitu yang berkaitan dengan seni rupa kontemporer. Kita mengundang teman-teman seniman, desainer, arsitek, musisi dan segala macam itu untuk berbagi pengetahuan bersama peserta. Not only as a place to work for artist community, Good School also provides business opportunities for artists to have economic sustainability. Ya, di Good School kami juga mengembangkan beberapa unit usaha, seperti misalnya kita punya ruang usaha kreatif yang lebih banyak berfokus ke sebagai jasa artistik untuk event, dan kita juga punya banyak klien-klien mengelola event, bahkan event musik juga gitu. Di Good School kita punya salah satu outlet yang kita namakan Ruru Shop, merupakan sebuah sebuah ruang pamer buat teman-teman seniman untuk memproduksi merchandise yang kemudian bisa dijual dan akhirnya memiliki nilai ekonomi buat teman-teman seniman. Ya, selain itu kita juga menyewakan ruang, terutama misalnya kita punya auditorium gitu, di mana teman-teman bisa menyewa untuk keperluan acaranya masing-masing gitu. Salah satunya misalnya ada beberapa bulan yang lalu ada teman yang menyewa untuk menjadikannya sebagai ruang diskusi gitu untuk kebutuhan company mereka gitu misalnya, atau bisa juga sebagai ruang untuk konser gitu. Memang kapasitasnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 100 sampai 150 orang, dan itu juga jadi salah satu strategi sustainability kita di bidang finansial. As a place that is not only providing a creative ecosystem and a place of business, Good School ecosystem has an area called the Good Side. Jadi Good Side itu merupakan sebuah komplek kreatif gitu di sebelah Good School ecosystem gitu. Jadi Good School dan Good Side itu memang jadi satu kesatuan yang kita namakan sebagai Good School ecosystem. Di dalamnya itu banyak sekali teman-teman seniman, desainer, arsitek, musisi, bahkan toko buku yang menyewa di Good Side. Good Side itu memang sebuah ruang yang kita sewakan untuk teman-teman terdekat dan juga terbuka untuk siapapun yang ingin menyewa dengan harga yang cukup terjangkau. Di Good Side saat ini ada Stufo salah satunya, salah satu usaha upcycling, lalu ada toko buku. Kita punya Margin Kiri yang memiliki toko di sini, lalu ada studio untuk desainer, studio untuk seniman, ada studio tato juga, lalu ada studio dari banyak seniman. One of the well-known brands incorporated in Good Side is Stufo Labs. Stufo Labs offers a variety of fashion products, especially bags, which are made from used goods using the upcycling techniques. Gue MC Pringgotono, gue foundernya Stufo Labs. Stufo Lab ini adalah laboratorium bikin-bikin, gue menyebutnya,
Jadi kita fokus sama material-material upcycle untuk kita buat jadi benda-benda yang bisa lebih berguna gitu. Kayak tas. Tas adalah produk utama Stufo Lab. Mula-mulanya tuh karena gue banyak terlibat di pembuatan pameran, jadi exhibition designernya. Ngerasa setelah pameran itu selesai gitu, banyak sekali banner yang terbuang karena acara tersebut gitu. Karena acara udah selesai, bannernya banyak numpuk di gudang. Karena setelah selesai pameran kan kita bongkarin lagi kan. Nah, gue ngeliat di situ materialnya cukup kuat kan, banner-banner itu ada kandungan plastik. Jadi memang dia itu kalau kita buang begitu aja nggak terurai, kenapa nggak kita kasih manfaat lebih gitu. Jadi setelah jadi alat pendukung acara, kita jadiin tas. Dan yang utama sebenarnya gue juga pengen melalui tas ini pengen ceritain itu pameran apa gitu. Jadi emang gue ngasih catatan di setiap tas itu, ini asal usulnya dari banner acara apa. Selling products made using used goods does not mean not paying attention to the quality of the products you want to sell. Stufo is always careful in choosing the product materials so that it can last a long time in use. Nama gue Juli, gue marketing di Stufo Labs, dan posisi gue di sini adalah ngebangun business development bareng teman-teman Stufo. Jadi awal tahu Stufo itu sejak 2018 mengenal Stufo, cuman baru dapat jodohnya di 3 bulan terakhir ini sih. Jadi kalau untuk kesulitannya sebetulnya mengingat produk upcycle itu adalah sebuah brand baru ya, maksudnya genre yang baru yang ada di Indonesia. Jadi mungkin lebih ke challenging-nya aja sih dalam membuka ataupun mengedukasi para customer baru untuk mengenal produk-produk upcycle itu sendiri. Karena produk Stufo ini ada produk upcycle, itu aja tuh sudah masuk ke dalam area yang cukup menantang ketimbang produk-produk baru lainnya gitu ya, yang materialnya baru. Karena di sini ya kita masih melihat dibutuhkan effort lebih ya untuk memperkenalkan bahwa produk ini adalah produk upcycle dari limbah, dari barang yang bekas pakai lalu kemudian kita olah kembali, yang masih tidak terlalu mudah untuk banyak dimengerti dan untuk dibeli oleh masyarakat kita lah gitu, lokal gitu. Jadi tantangannya sih sebenarnya di situ gitu. Jadi untuk Stufo sendiri kita tuh selalu membuat aktivasi offline ya, seperti operasi plastik, pengenalan limbah-limbah plastik maupun banner. Tujuannya untuk mengedukasi bahwa selain limbah-limbah tersebut itu bisa dimaksimalkan kembali, ternyata juga ketika di upcycle itu meningkatkan value dari limbah tersebut. Salah satu yang kita selalu lakukan adalah workshop. Itu jadi kayak campaign-nya Stufo untuk menyebarluaskan gagasan upcycle, ngedukasi orang-orang bahwa ada produk upcycle yang dari limbah tapi juga keren dan terlihat kokoh gitu, secara desainnya bagus gitu. Collaborating with several well-known brands is one of Stufo Lab's strategies to build awareness and their existence in the community. Ya, selain workshop, kita juga senang kolaborasi dengan brand lain atau perusahaan lain yang kita bisa berkolaborasi sama mereka itu. Misalnya kemarin sama Kamengski juga, Kamengski itu kan dia sebuah brand yang memang banyak dikenal, tapi kita tertarik karena ada banner yang dulu dia pakai selalu ketika dia ngelapak kemanapun, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi karena ya sudah berkembang, sudah punya toko dan seterusnya. Nah, itu jadi hal yang menarik buat Stufo.
untuk menceritakan ulang sejarahnya Kamengski, tapi juga materialnya adalah material banner yang waktu itu beberapa tahun digunakan untuk keliling ngelapak. Jadi banner itu kita ubah jadi tas. Brand positioning is important to maintain the continuity of a business in order to survive in the market. For Stufo, it's by building a brand image that displays their mission of using used goods. Oke, jadi brand positioningnya Stufo itu Stufo itu mencoba untuk terlibat juga dalam usaha meminimalisir polusi limbah plastik dengan cara adalah kita merecycle, dan tidak hanya recycle, kita meningkatkan kualitas dari limbah tersebut sehingga mempunyai nilai dan manfaat untuk masyarakat. Jadi target customer-nya dari Stufo sendiri itu fokusnya otomatis pertama kita fokus kepada teman-teman yang sudah paham mengenai barang-barang upcycling. Kemudian yang kedua itu adalah teman-teman yang juga kolektor sama brand atau brand tas yang sangat unik gitu, karena Stufo sendiri memiliki identitas sebagai sebuah brand yang hanya memproduksi satu produk di setiap jenisnya gitu. One way for Stufo to build awareness is by creating various creative content on social media. One of which is by making tutorials on how to utilize used goods to become a product that has a high selling value. Jadi sebetulnya kalau misalnya itu dibilang marketing bisa saja, tapi fokusnya lebih ke mengedukasi tadi sih. Jadi walaupun secara brand ini adalah sebuah brand jualan, tapi secara tidak langsung dengan membuat sebuah konten-konten edukasi itu kita berharap masyarakat yang menontonnya bisa melakukannya secara DIY di rumah masing-masing. Ya sebetulnya pesannya sederhana, yaitu bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa benar-benar memanfaatkan limbah yang ada di rumahnya masing-masing. Selling upcycled products is not easy. Building public awareness of the importance of managing used goods is the biggest challenge for Stufo Labs. Banyak kita bikin pameran itu kan kadang-kadang ada pilihan tuh kayak koleksi yang outdoor, yang indoor. Kalau Stufo cenderung tertarik sama material fleksi yang billboard outdoor karena dia lebih tebal, dia lebih tahan lama, dan printannya juga bagus. Jadi secara grafisnya itu bagus. Jadi alur pemesanan untuk Stufo sendiri itu bisa lewat e-commerce maupun secara chat personal. Kemudian ketika customer ini sudah memesan, itu biasanya kalau misalnya barangnya ready, itu akan langsung di-siap untuk dikirimkan ke customer. Tapi kalau misalnya karena brand Stufo ini bukanlah sebuah produk yang langsung bikin banyak, jadi ada proses pre-order gitu. Jadi akan ada sekitar 5 hari untuk produksi, kemudian sampai di packaging, kemudian baru kita infokan ke customer untuk dikirim. Complaints from buyers are unavoidable when marketing a product, but Stufo always respond to these complaints in a professional manner. Untuk menghadapi komplain dari customer sebenarnya cukup menarik ya buat Stufo, karena kalau dari kita misalnya ada komplain itu tentang barang yang dia request tidak sesuai dengan kebutuhannya, kita bersedia untuk mereturn barang itu untuk kita bikin sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Dan itu juga menjadi sebuah edukasi yang sangat berharga buat Stufo Lab sendiri untuk membangun kepercayaan customer.
In addition to building awareness, the COVID-19 pandemic has had a fairly severe impact on Stufa Labs. Stufa Labs took advantage of the pandemic period with positive activities, one of which is by making various new innovation for its products. Ya, gue rasa secara umum lah ya, seperti banyak produk lainnya ya, yang harus berstrategi untuk bisa tetap jalan gitu. Kebetulan di Stufo juga memanfaatkan waktu ini untuk ngeksplor terus. Kayak sekarang bersama Good School dengan Good R&D-nya kita kerja bareng untuk pengolahan sampah plastik. Jadi jadinya produknya nggak cuman tas lagi, tapi juga ada aksesoris, tempat handphone. Kita nge-recycle tutup botol plastik karena kita ada laboratoriumnya, kita kembangin lagi untuk pengolahan dari pencacahan, lalu ada ovennya, ada injection mesinnya, terus pakai cetakan kan. Nah, itu kita udah jalan. Adalah masa-masa Stufo yang lagi cukup struggling gitu ya. Tapi emang kita sih juga ngimbanginnya aja. Jadi kalaupun lagi memang penjualan lagi sepi, terutama kemarin ya di masa pandemi, kita karena energi bikinnya tuh masih ada ya, jadi kita ke situ energinya, jadi explore lagi gitu. The main strength of upcycle products is the availability of raw materials. One tip to be successful in the business world is to cultivate accuracy in seeing the opportunities around us, about what raw materials are the most abundant to be made into a product. Ya, menurut gua, buat teman-teman yang emang mau mulai, bisa mulai dengan resource yang ada di sekitarnya gitu. Mungkin akan lebih sulit kalau terlalu mengawang-awang ya, tapi sebenarnya resource-nya yang di sekitar itu bisa ketersediaan, tapi juga bisa masalah yang ada di sekitarnya gitu. Di situ aja mulainya. Dan juga jangan lupa, karena pasti selalu tidak mulus ya, butuh sikap yang persisten lah. Karena gue rasa kita juga ngalamin, dan gue rasa teman-teman UKM lainnya juga pasti ngalamin ini.